Pagi ini saya selaku MC ingin pertama-tama membacakan susunan acara. Yang pertama akan ada pembukaan oleh saya sendiri, tadi udah termasuk. Lalu ada tilawah, lalu ada motivasi dari Kepala Sekolah, Ustadz Endang Rancasa MSC. Lalu langsung masuk ke sharing strategi raih perguruan tinggi impian dari pembicara 1, Bang Naufal Abdurrahman Hafiz, mahasiswa tingkat 1 FTTM ITB, jurusan pertambangan dan perminyakan. Lalu sharing pembicara kedua, yaitu Bang Lutfi Musyafa, mahasiswa teknik sipil Universitas Brawijaya. Yang selanjutnya ada diskusi, selanjutnya ada doa penutup. Semacam cambuk bagi kita untuk mempersiapkan diri. Baik itu bagi nanti yang dari kalian yang kemudian mendapatkan kesempatan di senam PTN maupun di UTBK nanti. Pada prinsipnya adalah kita harus senantiasa bersiap-siap. Nah, anak-anakku, mungkin beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan di sini bagaimana agar strategi kita pada jurusan yang kita cita-citakan. Yang pertama adalah menurut teorinya Sun Tzu, bahwa persiapan adalah segalanya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah persiapan. Karena persiapan ini adalah segala-galanya, dalam arti bahwa kita memang tidak pernah bisa untuk memprediksikan kemenangan kita, atau kita tidak pernah bisa memprediksikan dari awal bahwa kita akan lulus di UTBK, di SBMPTN, tapi paling tidak kita bisa merencanakan kelulusan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah janganlah kalian terlalu mendengar ocehan-ocehan ataupun hal-hal di lingkungan sekitar kita. Maksudnya kemudian banyak memberikan komentar-komentar yang mungkin juga bisa meruntuhkan semangat kita. Wah, kamu pasti nggak akan berhasil. Udah kelihatan tuh, kamu kelihatan kelelahan itu. Sampai kemudian akhirnya banyak juga yang berguguran. Walaupun sebenarnya kalau diteruskan dia sanggup. Dia akan berhasil sebenarnya. Tapi karena kemudian mendengar ocehan-ocehan dari sekitarnya, kemudian mereka kandas di tengah jalan. Cobalah lakukan langkah-langkah baik. Hal-hal yang positif, hal-hal yang penting, kebiasaan-kebiasaan baik. Dan kebiasaan-kebiasaan baik ini nanti kalau kita lihat itu ada kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang sukses. Apa itu? Yang pertama adalah belajar sepanjang hayat. Selama kita masih hidup, maka harus belajar. Kita sekarang insya Allah hidup dan mudah-mudahan panjangkan usianya ya. Berarti kita harus belajar di hari ini juga. Walaupun mungkin ujian PAS atau PAT kemarin kita sudah selesai, gitu ya. Tetap kita harus kemudian tetap belajar. Karena belajar itu adalah sepanjang hayat. Jadi ini, otak kita itu bisa bertumbuh. Pemikiran kita itu bisa bertumbuh. Jadi jangan batasi ya dengan mindset-mindset yang kemudian meruntuhkan semangat kita. Semuanya insya Allah bisa dipelajari. Motivasi berarti ada tujuan yang jelas, lihat situasi kondisi kita agar kita bisa belajar dengan baik. Nah kemudian lakukanlah, walaupun itu setahap demi setahap. Walaupun itu adalah langkah-langkah kecil kita. Walaupun itu hanya 10 menit, 15 menit, sejam, 2 jam, lakukan. Karena kalau tidak dilakukan ya tidak akan berhasil. Waktu yang kesulitan ini bagaimana kita tetap bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Karena
ketika sebenarnya kita sedang beristirahat atau sedang bermain, 3.000 orang saingan di luar sana kita sedang berusaha. Jadi kita harusnya sama-sama berkompetitif lah. Dan jangan harus ingat tujuan lah, kayak gitu. Kurang lebih. Terima kasih kepada Bapak Pandang sekali lagi. Selebihnya kita akan masuk ke sharing yang yang akan dibawakan oleh Ananda ABD. Kalau kalian mungkin kakak ya, Bang ABD, dan satunya lagi Bang Lutfi Musyafa. Di dua-duanya anak kelas ibu dulu-dulunya. Yang pertama ABD angkatan FED. Ibu kenal banget sama ABD, gimana perjalanannya dia mau ke PTN dan akhirnya dapat ITB. Subhanallah, lika-likunya luar biasa. Nah, kenapa Ibu hadirkan ABD dan Lutfi? Ini dua orang yang mempunyai daya juang yang luar biasa gitu ya. Yang itu bisa jadi menginspirasi kalian semuanya gitu ya. Nah, daya juang yang luar biasa kadang-kadang belum tentu mulus loh, Nak, gitu. Belum tentu mulus, apalagi yang mungkin kita nggak punya effort yang lebih untuk berjuang mencapai cita-cita gitu. Sharing strategi raih perguruan tinggi, impian dari pembicara 1, Bang Noval Abdurrahman Hafiz, mahasiswa tingkat 2, maaf tadi ralat, mahasiswa tingkat 2, FTTM ITB jurusan Pertambangan dan Perminyakan. Kepada Bang ABD, waktu dan tempat dipersilakan. Senang banget ya ketemu sama sama kelas 12, sama Bu Husnul juga. Tadi ada Pandang, jadi agak sedikit nostalgia sama saya SMA juga. Terus di sini Ane memposisikan diri sebagai kalian. Dulu Ane juga pernah kayak kalian gitu. Masa-masa galau, pengen kuliah di mana, pengen kuliah di PTN bagus tapi sadar nilai, cuma kalau di PTN jelek juga agak gimana, ya itulah galau-galau kayak gitu. Oke, kenapa Ane nyertain di sini innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun? Karena tugas manusia hanyalah ikhtiar. Masalah nanti hasilnya kayak gimana itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena emang tadi juga udah diceritain spill sedikit sama Bu Husnul tentang perjalanan singkat lah. Itu kalau bisa dibilang sangat-sangat singkat. Kalau dijadiin episode itu mungkin panjang karena itu prosesnya sekitar 4 bulan 5 bulan dari belajar sampai benar-benar keterima di ITB. Dan yang nggak pernah Ane sangka ternyata Ane tetap di ITB gitu, walaupun emang awal-awal udah pasrah lah istilahnya di SBM tuh udah pasrah banget. Itu lanjut lagi. Nah terus ada Ane mau ngutip beberapa kata juga. Pertama, jangan takut berjalan lambat. Takutlah jika hanya berdiri diam. Ini buat teman-teman juga, kalau bisa nih sekarang tuh bener-bener difokusin. Ini Ane ngebuka pikiran ente semua. Jadi jangan dikira kalau misalnya saingan kalian itu sama kapasitasnya kayak kalian tuh enggak. Kapasitas kalian kapasitas orang lain di luar sana itu banyak banget. Itu bermacam-macam. Mungkin kalau teman-teman udah ngecek peringkat 1 di web LTMPT itu adalah MH Tamrin. Anak ITB MH Tamrin di ITB itu banyak banget. Ane punya 2 orang teman dekat di MH Tamrin. Orangnya itu nggak pernah belajar. Belajarnya itu cuma di kelas. Dia cuma nyatet, tapi di luar kelas nggak pernah belajar. Ketika ujian, ketika kuis nilainya 90. Ketika UTS nilainya 90. Itu subhanallah kalau menurut Ane itu emang dia tuh dianugerahkan oleh Allah tuh dengan kecerdasannya gitu. Itu bukan sesuatu yang bisa Ane remehkan dengan, wah ini orang keren banget. Kayak gitu. Terus yang kedua, tindakan adalah kunci besar untuk semua kesuksesan. Sebagai contoh gini, misal teman-teman punya planning, Ane harus belajar besok. Besoknya bilang lagi, Ane harus belajar besok. Itu bakal repeat terus. Sampai akhirnya itu akan terus bernilai 0. Anggapannya bahwa semua planning itu adalah nilai 0. Sedangkan tindakan berupa satu. Ketika planning tersebut berubah menjadi 1, maka akan bernilai 1000. Misalnya kalian punya 3 planning. Taruhlah 0, 0, 0. Lalu di planning pertama kalian udah merealisasikannya. Maka angka 0 tersebut akan berubah menjadi 1. Maka nilai keseluruhan akan menjadi 100 yang awalnya hanya 0. Kayak gitu teman-teman. Terus yang ketiga, tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu emang nggak ada rahasianya.
Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Dan ya itu teman-teman tadi juga udah tahu lah ya. Ane tuh gagal SNM, gagal SBM. Sebenarnya kalau dibilang gagal tuh udah lumayan banyak. Dari Ane ikut ASN dulu di tingkat kabupaten juga gagal lah istilahnya. Di tingkat 10 nggak lolos ke provinsi. Itu juga jadi cambuk penyemangat. Istilahnya udah pernah gagal dan nggak pengen gagal yang kedua kali. Dan saran Ane buat teman-teman semua, Ane nggak pengen kalian tuh ngerasain hal yang sama yang Ane rasain. Jujur sedih banget. Kalau misalnya bisa dibilang nggak lulus SNMPTN itu oke lah masih ada SBMPTN. Tapi ketika nggak lulus SBMPTN itu bener-bener sedih-sedihnya. Nanti bakalan Ane ceritain lah sequel episode-nya biar lebih rinci. Yang ketiga, tindakan adalah kunci dasar untuk semua. Ini sama. Seberapa siapkah kalian dengan kondisi kalian yang sekarang buat UTBK? Karena ada loh ternyata dari anak-anak SMA 8, dari anak-anak MH Tamrin, dari anak-anak Penabur, dari anak-anak 61, dari anak-anak 81, dari anak-anak SMA 1 Bogor. Banyak loh ternyata yang mereka tuh ternyata dari dari akhir semester 1 kelas 12, mereka tuh ternyata udah siap buat UTBK. Mereka tuh tinggal ikut tryout, mereka itu tinggal tinggal ngerjain soal doang. Bahkan ketika mereka ikut tryout pun nilai mereka tuh kalau di rankingin nasional tuh sudah masuk 100 besar gitu. Dan pertanyaannya adalah apakah kalau misalnya kita ikut seleksi dengan mereka kita bakalan masuk 100 besar juga? Pertanyaannya itu. Nah, ini nyertain data-data sebenarnya. Ini biar teman-teman tahu juga. Di tahun kemarin itu SNMPTN itu yang lolos itu 96.496 dari 489.601 pendaftar yang keterima di 86 PTN yang tersebar di seluruh Indonesia. Udah ada ininya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat perbandingannya bisa hampir 1:5. Jadi ibaratnya kayak ada 5 misalnya ada 5 orang yang daftar yang keterima hanya 1 orang. Nah, itu buat SNMPTN. Sedangkan buat SBMPTN ya, itu yang keterima hanya 167.653 orang dengan pendaftar tercatat 702.420 orang. Ini perbandingan yang cukup banyak, 1:7 dan 1:5. Sebenarnya kenapa? Terus juga teman-teman tahu kalau misalnya tes itu nggak gampang dan kalau emang teman-teman pengen masuk ke perguruan tinggi bagus yang emang punya itu, inilah harus belajar sungguh-sungguh. Itu selesai dari umroh bulan Februari akhir, itu nggak tahu kenapa tuh Ane punya niat buat oke nih kayaknya waktunya serius. Sebenarnya Februari akhir itu hitungannya termasuk telat banget. Ini mumpung teman-teman masih di awal Desember, di pertengahan Desember, Ane tuh telat banget sebenarnya, baru sadar tuh akhir Februari. Akhirnya Ane ngebuat planningnya gini. Ini juga apa yang dibilang sama Ibu Ane. Gini, kalau misalnya orang-orang luar itu sangat mengandalkan kemampuannya, sangat mengandalkan otaknya. Terus Ibu Ane bilang, anak-anak Alkafi itu sebenarnya pintar-pintar. Cuma emang dalam hal penguasaan materi itu nggak terlalu ibaratnya standar lah, bukan yang overpower banget. Nah, di situ Ibu Ani bilang, kalau gitu coba maksimalkan hal yang lain, kayak gitu kan. Hal yang lain itu apa? Ruhiyah. Ini penting banget. Dan ya udah di saat itu Ani coba memaksimalkan ruhiyah. Ini Ani masih ingat banget planning hidup Ani dari setelah umroh sampai ini inget banget, alhamdulillah istiqomah selama 4 bulan, selama 5 bulan kayaknya. Sampai UTBK, sampai SBM. Itu Ane tidur cepat jam 9 malam. Bangun jam 3 subuh. Februari itu bisa puasa Daud sampai Ramadan. Jadi puasa Daud sampai bulan Mei kalau nggak salah. Terus habis itu nyambung ke puasa Ramadan. Dan itu ya ternyata di SNMPTN Allah berkehendak lain, di SBMPTN Allah berkehendak lain ya. Jadi bahkan dulu tuh Ane sempat mikir gitu kalau sebenarnya apa sih takdir Allah apa ya sebenarnya
menunggu di depan tuh apa gitu. Takdir apa lagi yang harus Ane jalanin. Simpel kalau misalnya Ane udah belajar. Mungkin Bu Husnul tahu lah, itu Ane ngasih bang soal inten itu segepok gitu. Mungkin kalau teman-teman nanti mau minta bang soal inten ke Bu Husnul bisa, itu ada segepok di Al-Kafi. Itu Ane turunin ke Al-Kafi buat belajar. Itu kalau nggak salah ada satu tas gede, itu isinya kertas soal. Terus juga kurang apa lagi, Ane udah tahajud selama 5 bulan full. Itu kalau nggak salah pernah bolong 2 kali, itu gara-gara ketiduran. Sebenarnya bangunnya jam 4. Terus juga sholat duha tuh full. Murojaah juga alhamdulillahnya lancar. Terus juga puasa Daud itu bener-bener nggak pernah bolong. Jadi sampai kalau emang ada agenda Al-Kafi yang mengharuskan field trip keluar, ya udah itu jadwal puasa, ya udah nggak apa-apa, itu nggak masalah. Sampai kayak gitu. Dan itu lagi jalan pulang, lagi di kereta setelah ujian STAN, lagi di kereta, itu inget banget jam 3 sore, lagi di komuter, inget banget di stasiun Tanah Abang, itu lagi buka HP, ngelihat cooldown, terus 00, terus Ane masukin tanggal lahir segala macam, kode ininya, kode SBM-nya, dan ya udah tulisan lagi, jangan putus asa, tetap semangat. Jadi udah itu lemes banget. Itu inget banget tanggal 9 Juli. Itu lemes banget. Dan sebelumnya itu Ane juga udah ketolak di di SPUB, jalur Tafis 30 juz itu ketolak pas wawancara. Yang keterima tuh cuma RHM, Ane nggak keterima. Dan ya udah itu setelah tanggal 9 itu Ane posisinya belum dapat kampus manapun. Itu tanggal 9 itu belum dapat kampus manapun, sedangkan teman-teman Ane tuh inget banget di grup tuh udah pada ngelis, ini masuk sini, ini FK Unsur, terus ini teknik elektro. Terus kayak aduh ini ya udah, habis itu kalau mau dibilang nangis sumpah, nangis beneran asli. Gak keterima SBM tuh nangisnya tuh 2 hari. Ingat banget itu 2 hari itu bener-bener lemas, kayak kenapa itu kayak pandang. Itu sebenarnya relate banget. Kalau memang teman-teman itu cuma punya goals buat masuk kampus, itu rasanya terlalu naif, karena ketika teman-teman udah masuk kampus, nanti di kampusnya teman-teman bisa melempem, karena ya udah impian teman-teman tuh udah terwujud gitu. Udah cuma sekedar itu doang. Sebenarnya impianannya tuh nggak cuma sekedar masuk ITB gitu. Waktu itu Ibu Ane pernah ngomong, kenapa harus masuk ITB? Mungkin teman-teman tahu, jajaran menteri, jajaran DPR, itu semua orang-orang pintar, lulusan UI, ITB, UGM, segala macam, itu ada di jajaran-jajaran sana. Kenapa harus Ane yang yang nanti kalau misalnya emang udah masanya Ane yang megang tanduk di Indonesia, tanduk kekuasaan di Indonesia, kenapa harus Ane gitu? Pertama, soal kebermanfaatan. Ketika orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang berada di di bangku kekuasaan, itu kebermanfaatannya akan lebih banyak. Itu teman-teman itu bakal punya sesuatu yang bisa teman-teman gunakan lah untuk menebar kebermanfaatan dan kebaikan. Sesimpel kalau misalnya teman-teman nih, misalnya nanti teman-teman misalnya mau masuk teknik elektro, misalnya teman-teman nanti mau ngebikin pembangkit listrik apa itu yang berguna buat satu kota, misalnya itu kotanya nggak perlu bayar lagi atau gimana segala macam. Itu contoh simpel itu. Atau misalnya ini aneh ya, ini mimpi besar Ane sebenarnya. Kenapa Ane masuk teknik perminyakan? Sebenarnya Ane kalau bisa dibilang Ane pengen majuin perminyakan Indonesia itu enggak. Ane cuma pengen tuh Ane kerja di perminyakan. Terus nanti tuh Ane mau kerja di Qatar. Itu mau mengumpulkan dana lah istilahnya, mengumpulkan dana. Nanti kalau dananya udah terkumpul, Ane pengen banget buat pesantren tahfiz di situ. Sebenarnya sesimpel itu teman-teman. Jadi bukan cuma teman-teman yang nih di teknik elektro selesai, enggak. Terus bingung mau jadi apa gitu kan. Terus yang ketiga implementasi. Kalau emang teman-teman udah nyusun strategi, dari strategi yang udah teman-teman tetapin, implementasiin. Misalnya tadi teman-teman udah udah nyusun nih, harus gini. Itu jangan lupa diimplementasiin, karena kebanyakan anak Al-Kafi nyusun strategi nggak pernah diimplementasiin.
Jadi mentok aja udah tuh di apa namanya, di ini kedua udah nyusun strategi aja terus, tapi nggak pernah diimplementasiin. Nah, setelah diimplementasiin, teman-teman itu evaluasi. Kira-kira dari implementasinya apa yang masih kurang? Kira-kira cukup nggak? Kalau misalnya apa yang teman-teman lakuin itu udah sesuai sama bakalan masuk ke goal teman-teman. Setelah aja dari aneh. Yang pertama, pelaut handal tidak dilahirkan dari air laut yang tenang. Teman-teman juga udah banyak yang tahu apa yang bisa membuat aneh jadi sekarang itu bukan cuma sekedar ngerjain soal, enggak. Udah banyak lah yang aneh rasain. Udah banyak lah kegagalan yang aneh lakuin, mulai dari gagal OSN, terus gagal SNM, gagal SBM, segala macam. Jadi itu yang bisa membentuk aneh sampai saat ini. Kalau emang teman-teman belum pernah gagal, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mencoba hal baru. Karena kebanyakan orang takut untuk mencoba hal baru karena ia takut gagal. Itu sebenarnya. Terus yang kedua, ini ada 2 tipe mental pejuang, mental pecundang. Kenapa aneh nulis di sini? Mental pejuang itu ketika orang itu gagal, orang itu nggak akan pernah menyalahkan keadaan atau kondisinya. Kebalikan dengan mental pecundang. Misalnya teman-teman tuh gagal, teman-teman itu menyalahkan, oh ini gara-gara daring, gara-gara susah buat bla 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 segala macam. Tapi kalau mental pejuang, orang itu pasti bakalan mencari 1001 solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Terus yang ketiga, jadilah berlian, karena berlian akan tetap bernilai tinggi dimanapun dia berada. Kenapa yang start berlian? Teman-teman tahu kalau misalnya uang disobek gak bernilai, dan yang lainnya lah. Terus juga simple gini, kenapa aneh start ente harus jadi berlian? Ente harus punya value lah, value diri kalian masing-masing. Dulu ketika aneh lulus ITB, ada teman aneh yang bilang, emang ya berlian itu bakalan tetap jadi berlian dimanapun dia berada. Di situ aneh bingung maksudnya apa. Ternyata emang ketika diri kalian udah punya value, udah punya nilai seperti berlian, dimanapun kalian berada nanti, mau di ITB, mau di UNS, mau di UNPAD, mau di UI, mau di UGM, mau di ITS, dimanapun itu, kalian tetap punya nilai. Nilai kalian tetap berlian itu sendiri. Kalian tetap bernilai tinggi. Dan kalian akan tetap mendapatkan ilmu-ilmu baru, dan kalian tetap akan berkembang di situ. Tapi itu, kalian harus menjadi berlian dulu, kayak gitu. Terus yang keempat, just do it, nikmati aja prosesnya. Yang aneh bilang, jangan dibawa stres. Karena kalau dibawa stres, itu perjalanan dapat PTN itu kalau bisa aneh bilang perjalanan panjang. Jadi nikmatin aja ya prosesnya, nggak bisa ulangin. Kalau nggak bisa, kalau emang sekiranya udah penat, istirahat sebentar, 10-15 menit, barulah ngerjain lagi. Itu penting. Terus yang kelima, keep moving, terus bergerak aja. Terus yang terakhir, ini mungkin kebanyakan anak LKV juga gini. Misalnya di ujian, nanti kan ada ujian TAFIS ya, di bulan Maret. Kalau nggak salah tadi yang Bu Husnul bilang, ketika ujian TAFIS, biasanya tuh ada orang-orang yang salah. Kalau nggak ujian TAFISnya pasrah, lebih penting ke PTN. Di sini adalah yang pengen aneh kasih tahu, satu amanah tidak pernah menggugurkan amanah yang lain. Simpel misalnya, kalian pernah jadi ospeta lah. Sebenarnya ini juga salah. Ketika kalian jadi ospeta, terus kalian nggak belajar, itu juga kalian sudah menyepelekan amanah yang lain. Karena amanah utama kalian di LKV adalah menuntut ilmu. Kayak gitu. Kenapa nih bilang satu amanah tidak akan pernah menggugurkan amanah yang lain? Kebanyakan dari kita, ketika dikasih satu amanah yang benar-benar berat, itu kita melupakan amanah yang lain. Sehingga amanah-amanah yang kita punya sebelumnya, itu jadi nggak kita pegang. Kalau misalnya kita nggak memegang amanah, kita bisa menjadi orang-orang yang munafik. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, innal munafiqina fi darkil asfari minan nar. Pembicaraan kedua, Bang Insinyur Lutfi Musyafa. Bang Insinyur Lutfi Musyafa dari Universitas Brawijaya, mahasiswa tingkat 1 teknik sipil. Waktu dan tempat kepada Bang Lutfi Musyafa dipersilakan. Teman-teman dari luar, SMA unggulan, SMA ini semuanya banyak. Nah, ini aneh pengen ngingetin, siapa sih saingan kalian? Aneh pengen ente sadar, kalian semua sadar ya, siapa sih persaingan kalian?
persaingan kalian tuh bukan hanya satu akavi. Ada kelas 12 SMA lain yang mereka itu yang setahu aneh tuh udah belajar dari semester 1 bahkan dari kelas 11 akhir pun aneh udah lihat udah ada gitu. Lalu ada kelas 12 paket C. Kelas 12 paket C tuh yang mereka di kelas 12-nya tuh keluar gitu. Ada teman aneh kayak gitu juga. Itu mereka ikut bimbel dari semester 1 sampai semester 2. Terus ada SMK juga. Ada Ronin 1 tahun. Nah, Ronin ini mungkin kalian tahu ya. Ronin 1 tahun ini tuh yang yang ngulang lagi gitu. Dia ikutan SBMPTN terus gagal. Dia berencana buat ikutan lagi tahun depannya. Nah, ini Ronin. Nah, saingan kalian berarti itu angkatan-angkatan aneh, teman-teman aneh yang nggak lulus SBM mandiri, itu perjuangin lagi. Ada teman aneh. Aneh punya satu teman, dia itu udah keterima di HI Unpad, jalur mandiri, tapi karena dia tuh nggak passion, akhirnya dia keluar. Teman aneh beneran. Karena sebenarnya tuh dia ambil HI Unpad tuh orang tuanya. Dia sendiri pengen masuk kedokteran. Dia masuk kuota SNM tapi gak lolos SNM, masuk kedokteran, pilih kedokteran. SBM pilih kedokteran gak lolos juga. UM kata dia tuh kalau nggak salah pilih kedokteran tuh sampai 11 sampai 8 gitu, nggak lolos juga. Dia akhirnya mau gak mau harus kuliah kan kata orang tuanya. Akhirnya dia memilih HI Unpad. Nah, di HI Unpad dia gak nyaman, dia keluar. Akhirnya sekarang dia belajar, dia buat persiapin kedokteran tahun depan. Itu ada temanannya kayak gitu. Terus Ronin 2 tahun juga sama. Itu yang mungkin udah Ronin gagal terus ngulang lagi, ada. Terus mahasiswa yang ingin pindah jurusan. Ini mungkin beberapa teman atau mungkin ada juga mahasiswa yang ngerasa nggak klop sama jurusannya. Itu ada juga yang kayak gitu dan banyak. Dan menurut aneh, itu mahasiswa yang pindah jurusan itu lebih potensi lulusnya lebih gede gitu. Maksudnya dibanding yang gap, bukan kelas 12 ya, ini banding yang gap yang kayak Ronin itu, mahasiswa yang pindah jurusan tuh itu lumayan banyak gitu setahu aneh. Nah, terus persaingan dulu gimana sih? Kalian harus tahu, tiap tahun itu peserta SBMPTN UTBK itu selalu nambah. Itu selalu, pasti naik. Tapi, ya presentasinya juga, kelulusan juga naik, tapi nggak tinggi, beneran. Mungkin kalian bisa cek sendiri gitu di website LTMPT, lihat tahun 2019, 2020 tuh berapa yang lolos, berapa persentase yang kalian hitung sendiri. Itu pasti naik. Tahun ini tuh kalau nggak salah tahun aneh itu 700 ribuan gitu. 700 ribuan yang terima 160 ribuan, nggak sampai seperempatnya gitu. Itu yang kalian harus jadi motivasi juga. Nah, ini menurut aneh sendiri, ini prediksi peningkatan peserta UTBK 2021 bakal melonjak. Kenapa? Karena menurut aneh, karena mungkin lagi pandemi kayak gini, itu mungkin kebanyakan ngerasa oh, toh sama aja kan yang kuliah sama nggak kuliah, sama-sama di rumah. Mungkin ini dari perspektif orang yang gagal UTBK ya. UTBK 2020, mereka pengen ngegap, itu mungkin akan banyak. Karena tadi, mungkin ngerasa kayak, oh ya udahlah, yang kuliah sama nggak kuliah sama aja, sama-sama di rumah gitu. Sama-sama ya tetap di rumah dan nggak ada bedanya gitu. Lanjut, ya yang tadi aneh sebutin di poin 1 juga, itu nggak kebanyakan sih, tapi ada, dan itu lumayan banyak. Itu yang kelas 12 itu persiapinya bahkan dari kelas 11 akhir tuh ada gitu. Itu mereka udah ikutan les dari kelas 11, kelas 12-nya malah lebih intensif gitu. Apalagi yang gap, apalagi yang ngulang lagi mereka tahu, oh mereka gagal. Mereka nggak bakal ngulangin kegagalan itu yang kedua kalinya gitu. Nah, ini juga waktu weekend itu banyak yang digunain untuk belajar persiapan UTBK. Ini mungkin nggak semua ya, tapi yang aneh lihat, yang aneh tahu teman-teman itu pada kayak gitu. Kalau nggak Sabtu, ya Minggu, antara dua itu gitu. Ya mereka juga tetap istirahat, tetap nikmatin weekendnya, tapi di antara weekend itu mungkin ada beberapa jam mereka tuh sisihin buat TO lah, atau buat belajar lah, UTBK gitu. Nah, ini juga, anak-anak lain tuh, itu bisa les tuh bisa sampai 4 kali, bisa 5 kali, bahkan sampai malam gitu. TO-nya tiap minggu, dan mereka juga, kalian kan di Akavi ya, belajar dari buku, kalau nggak dari perpustakaan. Kalau anak lain tuh, mereka sumber belajarnya luas gitu. Luas, ada ya Ruang Guru lah, Zenius, pokoknya banyak banget gitu.
Nah, di sini dari kesalahan-kesalahan yang tadi, Aneh mungkin Aneh evaluasi gitu ya. Aneh evaluasi kira-kira apa sih yang harus Aneh sampaikan ke adik kelas? Apa sih yang kira-kira biar mereka tuh lebih baik daripada angkatan Aneh, biar UTBK tahun 2021 tuh semuanya lolos gitu. Semua bisa masuk UTBK, nggak usah ada yang mandiri gitu. Pertama, menurut Aneh itu cari informasi sebanyak-banyaknya. Karena yang tadi Aneh sebutin di awal, yang kesalahan itu kebanyakan mereka itu nggak tahu gitu, mereka mau masuk mana, jadi bingung. Mereka tuh harus nyiapin apa aja sih, apa sih yang harus dipersiapin kalau masuk jurusan itu. Nah, ini salah satunya cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, salah satunya nih kayak open house gitu. Open house kalian ikutin gitu. Mumpung kalian di rumah sekarang, mumpung sekarang masih liburan, coba cari open house gitu. Cari di internet kayak gimana sih jurusan yang Aneh mau itu kayak gimana gitu. Ini contoh misalnya open house kayak gitu. Dan ini juga nih Aneh salah satu yang Aneh pakai juga waktu Aneh kelas teman-teman Aneh pakai buat nyari jurusan itu Rencanamu. Mungkin ini bisa teman-teman bisa nyari juga. Jadi dia tuh buat kan kalian pengen masuk jurusan apa, kalian harus tahu dong mata kuliahnya apa, kira-kira kayak gimana. Ini salah satunya ada website Rencanamu, itu bagus banget, bisa dicek. Terus ini akun-akun tentang PTN di IG. Ini juga banyak, kalian bisa explore banyak banget informasi tentang PTN, masuk SNMPTN, SBMPTN, kalian bisa cari di IG. Salah satunya itu info masuk PTN yang Aneh pakai. Nah, terus LTMPTN, LTMPTN juga penting, karena LTMPTN itu yang paling resmi, yang paling menentuin tuh UTBK tuh SNMPTN, UTBK tuh kayak gimana, itu dari LTMPTN, baik di websitenya ataupun di IG-nya. Nah, terus website kampus kalian gitu. Kalian lihat kira-kira kayak gimana sih gitu. Nah, setelah kalian tahu jurusan yang kalian mau, kalian udah punya target ya. Aneh harus masuk FKUI 2021. Ya udah ya langsung belajar gitu. Bukan sekarang tapi langsung saat ini juga gitu. Nih Aneh kasih beberapa langkah. Pertama, cari sumber-sumber belajarnya. Kedua, ikuti TO-TO-nya. 3, buat lingkungan belajar. 4, gunain ini opsional tapi bisa ngebantu kalian buat belajar UTBK juga. Terakhir, ini buat akun Twitter, dan ini gak kalian kalau ikut mungkin webinar lain tentang UTBK atau kalau kalian ikut les mana gitu, itu pasti gak bakal jelasin, gak bakal ngasih poin. Mulailah buat akun Twitter. Nanti Aneh bakal cerita kenapa. Nah, pertama jadi sumber belajar. Ini banyak ya, sumber belajar tuh ada banyak banget, kalian bisa pilih. Tapi mungkin buat kalian yang low budget gitu, nggak pengen yang ngeluarin duit, ini mungkin bisa dari YouTube. Nah, ini Aneh beberapa kasih mungkin channel-channel yang Aneh sendiri pakai nih. Aneh sendiri pakai ini waktu pas belajar persiapan UTBK 2020. Ini beberapa tuh Pripat Al-Faiz, kalian bisa lihat sendiri. Bisa cari di YouTube. Itu banyak banget informasi-informasi tentang gimana saya ngejain, terutama di kuantitatif. Terus ada Miracle Sitompul, ada juga Pak Fras, ada juga EduFit, pokoknya ada banyak. Ini beberapa yang Aneh pakai waktu UTBK dan itu bagus gitu. Nah, sumber belajar lain juga salah satunya Instagram. Nah, ini Aneh kasih satu akun Instagram yang menurut Aneh juga, Aneh nggak pakai ini karena ini baru dibuat. Aneh juga baru tahu, tapi ini bagus. Jadi ini tuh apa sih? Ajak gerak tuh gerakan volunteer dari kakak-kakak kampus buat ngebantu adiknya kelasnya yang pengen masuk perguruan tinggi. Karena ini tuh ajak gerak ini tuh apa sih? Ajak gerak ini tuh ya tadi gerakan volunteer itu yang dibuat oleh kakak kelas kalian yang udah di PTN gitu. Dan ini tuh gratis. Jadi gimana sih sistemnya? Jadi mungkin kalian bisa lihat aja di IG-nya, ajak gerak. Nah, itu tuh biasanya, itu tuh ada pertemuan Zoom yang buat ngebahas UTBK. Itu tiap hari ada, biasanya malam-malam. Kalau nggak malam, sore. Gitu. Nah, selain ngebahas materi-materi UTBK juga, mereka karena yang buat kakak kelas kalian ya, yang volunteer itu sukarela, itu mereka juga kadang sering sharing gimana sih kehidupan kampus tuh kayak gimana gitu. Di luar materi UTBK tadi. Nah, ini mungkin Aneh mau nyaranin beberapa bimbel online, mungkin kalian nggak pengen yang gratisan, kalian pengen yang bayar gitu.
pengen yang lebih berkualitas, itu bisa pakai ini. Mungkin beberapa aneh kasih saran gitu, saran bimbel online yang bagus tuh apa aja sih. Yang pertama Zenius. Oke, kenapa Zenius? Karena Zenius ini tuh salah satu bimbel online tertua. Ini tuh kalau nggak salah tahun 2003 atau 2004 atau 2002 gitu. Ini tuh udah ada, tapi waktu dulu tuh bentuknya bukan bentuk aplikasi. Ini tuh masih dalam bentuk CD gitu, kalau dulu tuh. Terus 2, testimoninya, kalau kalian buka IG-nya Zenius gitu, itu pokoknya banyak banget testimoni yang pakai Zenius tuh benar-benar ngebantu gitu. Ini bukan promosi ya, tapi ini seriusan, ini berdasarkan pengalaman aku pakai juga emang bagus gitu. Terus yang aku suka, yang aneh suka dari Zenius itu, dia tuh simple dan poin-poinnya tuh nyampe gitu, poin-poinnya nyampe. Mungkin buat kalian yang males baca buku yang tebel gitu, mungkin Zenius jadi salah satu solusi juga. Terus juga, nah menurut kan Zenius tuh banyak ya, dia tuh materinya banyak, UTBK tuh pasti ada. Tapi menurut aneh Zenius itu paling bagus di penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, MTK, pokoknya yang soal hitung-hitungan, logika, itu Zenius bagus banget. Aneh rekomendasiin buat mungkin bisa belajar di sini gitu. Nah, terus ada juga aplikasi bimbel online lainnya, ada Pahmify. Pahmify aneh pakai juga. Ya jadi mungkin kan ini lagi belajar di rumah kan, ya perlulah yang namanya kayak gini ya. Pahmify itu dia menurut aneh kelebihannya tuh dia ada animasinya banyak gitu. Jadi buat kalian yang mungkin belajar visual, nggak audio gitu, itu animasi kayak gini tuh banyak dan bagus-bagus dan jelas juga. Terus dia ada jadwal harian. Ini misal kalian kan ini di rumah kan kadang kita nggak mandiri ya, maksudnya kadang ya belajar semaunya. Nah, ini Pahmify itu salah satu yang fitur yang aneh suka tuh. Jadi tiap hari itu ada belajar hariannya. Jadi misalnya kalian nggak bikin jadwal sendiri gitu, tapi di Pahmify udah dibikin jadwal. Misalnya hari ini ada belajar MTK, besok ada belajar fisika, atau besok ada belajar apa, itu ada di situ. Jadi tinggal kalian ikutin aja gitu. Terus yang terakhir cukup murah. Ini bener mungkin di antara 3, karena anak ngasih 3, ini yang paling murah gitu. Dan dia cukup aman buat dompet. Selanjutnya ini ada Kuiper. Nah, ini aneh pakai juga. Jadi Kuiper tuh ada guru di dalamnya. Maksudnya apa? Jadi gini, Pahmify sama Zenius itu kalian nonton videonya itu kan dalam bentuk video ya, belajar ya. Itu cuma ada tulisan-tulisan atau animasi doang. Nah, beda sama Kuiper. Jadi Kuiper itu ibarat ada guru ngajar di papan tulis, nah itu di videoin. Tapi dalam bentuk yang lebih warna-warni, papannya warna-warni, lebih ya sama apa yang kayak gitulah. Lanjut, dia juga cukup komprehensif atau cukup detail ya, detail banget. Karena di papan tulis tuh kalau kalian nonton videonya itu di aplikasi ini, itu tuh benar-benar full gitu. Satu papan tulis tuh bisa full gitu sama dia, sama gurunya gitu. Bisa full sampai harus dihapus lagi, ditulis lagi, dan warna-warni gitu. Dan jelas. Dan terakhir, ya ini menurut aneh, mungkin kalau tadi Zenius itu buat belajar matematika, logika gitu. Kalau Kuiper ini tuh lebih ke bahasa. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris ini bagus banget, ini ngebantu. Salah satu yang ngebantu aneh buat naikin nilai di TO. Nah, setelah tadi ikut belajar-belajar kan, yang pasti ya kalian harus ikut TO gitu. Gimana kalian mau mengukur kemampuan kalian kalau kalian nggak pernah dites. Nah, jadi ini mungkin beberapa yang aneh saranin buat kalian di rumah. TO yang bagus menurut aneh, yang bagus tuh apa sih? Dan menurut orang-orang juga bagus gitu. Pertama, NF. Bener. Karena menurut aneh nih, NF itu bagusnya dia nilai yang paling rasional. Ini sepengalaman aneh ikutan NF, itu di antara TO lain, nilai NF tuh yang nggak jauh-jauh dari nilai UTBK gitu. Range antara 500 sampai 700 gitu. Karena TO lain itu sepengalaman itu bisa sampai 1.200. Bayangin, di UTBK itu nggak ada yang nilai 1.900 juga nggak ada gitu. Jadi yang paling rasional tuh nilai itu ini gitu. Jadi ya sekiranya buat gambaran nilai itu mungkin aku saranin ke NF gitu. Dan soal-soalnya, dan kedua, itu soalnya simple, beneran soalnya simple. Tapi simpelnya itu bukan jelek, simpelnya itu soalnya tuh dikit, beberapa, mungkin kalau teksnya cuma 1 atau 2, tapi itu benar-benar kalian diuji gitu, seberapa dalam pemahaman kalian tentang soal itu gitu. Terutama
aneh saranin kalau NF itu kalau kalian pengen ngelatih bacaan dan menulis, kalian bisa nyobain NF. Karena soal NF tuh aneh akuin susah. Bener-bener wah, pokoknya gitulah, lumayan. Nah, selanjutnya ini ada Zenius juga. Zenius juga tadi yang aneh jelasin juga, dia tuh kan bagus di logika, pengarahan umum, matematika, dan emang benar gitu. Logika tes tipe soal di Zenius itu yang bagian logika itu benar-benar kepake banget dah, benar-benar ngasah banget gitu. Oh ya, dan kelebihannya Zenius itu salah satunya, kan kalian udah ikut TO nih, kan ntar keluar hasilnya dan dia keluar video pembahasannya. Kalau yang NF tuh kalau nggak salah nggak ada video pembahasannya, tapi cuma ada bahasannya kayak gimana. Tapi kalau yang Zenius itu ada video pembahasannya. Terus ini ada juga Eduka. Eduka juga jadi salah satu yang sering dipakai itu sama teman-teman juga. Apa sih kelebihannya Eduka? Nah, Eduka itu satu kelebihannya, ini aneh nggak tahu bener apa kelebihan apa enggak, tapi menurut aneh ini kelebihan, itu yang buat tuh mahasiswa ITB. Yang buat founder Eduka dan yang buat soalnya itu salah satunya mahasiswa ITB. Ya, dan itu kelihatan banget sih waktu aneh nyobain TO Eduka itu emang beda sih levelnya. Bahkan di Eduka itu kalau nggak salah paling tinggi waktu ingat aneh ya, itu mungkin nggak sampai 500 tuh udah tinggi gitu. 600 tuh jarang gitu. Kebanyakan tuh kalau nggak 400, 300 gitu. Karena emang soalnya lumayan susah gitu. Beneran, mungkin buat kalian yang pengen ngasah hitung-hitungan bisa nyobain di TO Eduka. Dan terakhir, ini Pak Hamifai juga. Jadi TO Pak Hamifai ini jadi salah satu TO yang aneh suka. Kenapa? Karena menurut aneh kelebihan yang nggak ada, yang jarang gitu di TO lain tuh, dia ada ranking dan rasionalisasi gitu. Jadi misal aneh TO, aneh daftar teknik sipil, aneh TO daftar teknik sipil dapat keluar 600. Nah, di Pak Hamifai itu bisa di-rankingin kalian yang daftar misal teknik sipil di TB gitu. Ada berapa orang dan kalian urutan keberapa, dan itu penting kan, itu jadi kayak cambukan atau bisa jadi penyemangat juga gitu. Itu buat kayak ngukur kemampuan kita sejauh mana dan kita tuh ada urutan berapa di nasional, gambaran kecil gitu. Dan dia ada video pembahasannya juga sama kayak Zenius. Nah, ini juga buat lingkungan belajar sendiri. Ini mungkin kalian selama di rumah ini kali ya, kan kalian belajar sendiri-sendiri gitu. Nah, ini sama aneh juga kayak gitu waktu kemarin buat siapin UTBK 2020. Nah, itu mungkin beberapa aneh saranin buat kalian itu ini, main Telegram gitu. Mungkin beberapa ada yang belum main atau mungkin belum ini nyobain. Kalau belum, cobain beneran. Karena kenapa Telegram ini jadi salah satu yang ngebantu aneh buat UTBK. Kenapa? Karena Telegram ini grup sama bisa ada grup belajar. Soalnya ini grup belajar aneh gitu. Jadi dia bisa tiap hari itu hampir tiap hari gitu. Aneh itu ada tes, bukan tes sih. Jadi di dalam grup itu kita bikin kuis gitu, dan itu bisa di akhir bisa di ranking gitu. Itu latihan tambahan gitu. Itu ada di Telegram. Buat nyari grupnya gimana? Ya itu nyari-nyari sendiri sih, nyari-nyari sendiri. Terus, nah ini juga yang nggak ada di aplikasi lain gitu. Ini nggak bayar, ini gratis Telegram itu. Itu kuis sendiri gitu. Jadi kita latihan soal sendiri kan, kadang kita malas gitu latihan soal tuh di buku gitu. Di buku tuh malas kadang, harus lihat pembahasannya, harus lihat bener apa enggak gitu, bolak-balik halaman. Nah kalau di Telegram ini jadi kita bisa tahu kita bener apa enggak gitu. Dan juga setup meja belajar. Kan selama di rumah kan kalian ya belajar ya di meja belajar kan. Ya kalau enggak kasur, tapi kasur enggak aneh rekomendasiin. Ya, jadi setup meja belajar tuh apa sih? Kalau aneh sendiri itu yang aneh atur di meja belajar itu aneh tempel progres TO, aneh tempel motivasi, aneh tempel kalender. Ini gambarnya kayak gini. Ini setup meja belajar aneh ya. Contohnya kayak gini. Oh ini bukan, ini ilustrasi. Dan ini kayak gini. Jadi kenapa progres TO? Biar aneh tahu gitu. Setiap seminggu sekali aneh TO, aneh tuh udah sejauh mana sih? Bener salah nilainya udah sejauh mana sih gitu. Itu buat jadi motivasi juga.
Dan terus ada kata-kata motivasi, Ane tempel pakai sticky notes, Ane tempel pakai post-it gitu. Ane tulis misalnya ingat orang tua atau apapun itu gitu. Mau belajar beberapa bulan atau mau belajar mau ngulang setahun. Pokoknya kalian sekreatif mungkin bikin kata-kata motivasi. Dan kalender juga ini penting buat kalian tahu gitu. Seberapa lama lagi kalian buat ke UTBK gitu. Nah, terus ini aplikasi produktivitas ini nggak harus ya, tapi ini bisa meningkatin kinerja kalian gitu. Ini beberapa yang ini aku pakai juga. Ini namanya Flip. Jadi Flip itu aplikasi yang mengukur kita selama apa sih kita belajar gitu. Mungkin bagi beberapa orang buat apa sih ngitung waktu belajar, tapi menurut Ane sendiri itu buat jadi milestone gitu. Jadi misalnya Ane hari ini belajar 3 jam, Ane waktuin. Terus ini kan kayak stopwatch gitu bentuknya. 1 jam, 2 jam, hari ini 1 jam, besok 2 jam, besok 3 jam, itu kayak ada kesenangan sendiri gitu. Kalau kita ukur kita seberapa lama kita belajar. Jadi acuan. Ini sama, Forest juga sama, modelnya kayak Flip, tapi kalau Flip itu modelnya stopwatch, kalau Forest ini ibarat timer gitu. Jadi kalian kan kalau belajar di rumah kan salah satu godaan terbesarnya itu kan HP ya. Nah, ini jadi salah satu aplikasi buat nangkal itu semua. Jadi aplikasi Forest ini tuh kalian buka aplikasi Forest, kalian nyiapin 2 device ya, laptop buat belajar, HP buat HP jangan pakai sih, HP saatnya buat gunain ini. Gitu. Jadi kalian buka aplikasi ini, kalian set kalian mau berapa lama belajar, misalnya setengah jam. Nah, setengah jam itu kalian ditimerin di aplikasi ini, dan kalau semisal kalian keluar dari aplikasi ini, kalian gagal gitu. Gagal apa? Gagal dalam menanam pohon. Jadi setiap kalian berhasil belajar, misalnya tentuin sejam, kalian berhasil belajar sejam, kalian bisa dapat, kalian numbuhin 1 pohon gitu. Terus jadi kayak sebuah miniatur pohon gitu. Dan ini jadi salah satu aplikasi yang unik sih. Jadi kayak salah satu bikin kinerja naik juga. Dan terakhir ini Notion. Notion ini aplikasi yang buat ngatur agenda-agenda kalian gitu. Bahkan sampai kuliah pun Ane masih pakai ini gitu. Jadi misalnya kalian hari ini ada TO apa, besok ada TO apa, hari ini ada belajar apa, di set. Pokoknya ini baik banget, kalian bisa cek sendiri, bisa cari tutorialnya mungkin di YouTube itu banyak, Notion. Dan terakhir, ini Twitter nih. Ini Twitter ini bahkan di sekolah pun nggak pernah ngajarin gitu. Sekolah pun nggak pernah ngasih, kenapa sih harus main Twitter? Ini berdasarkan pengalaman Ane sendiri ya. Ini Twitter ini tuh bener-bener salah satu yang ngebantu banget. Ane nyesel baru tahu Twitter buat belajar UTBK tuh 2 bulan terakhir sebelum UTBK. Gitu. Coba Ane tahu dari awal tuh kayak, gila, bagus banget gitu Twitter tuh. Pertama, ini sumber belajar tambahan. Mungkin buat kalian yang kurang gitu belajar di aplikasi-aplikasi yang tadi Ane kasih gitu. Atau ngerasa butuh belajar lebih, atau mungkin yang low budget, gak pengen ngeluarin duit, ini di Twitter juga banyak gitu. Terus ya informasi misal kayak informasi yang di luar IG, di luar website, kalian bisa dapet di Twitter gitu. Banyak tips trik juga. Nanti lingkungan sama teman-teman baru jelas. Oke. Ini Ane mau jelasin kenapa Twitter tuh bagus. Pertama, sumber belajar tambahan. Ini Ane misal ambil 2 aja ya. Jadi kan kalian tadi udah mungkin belajar di aplikasi yang tadi gitu, mungkin ngerasa kurang atau mungkin ngerasa gak pengen ngeluarin duit, itu main Twitter aja gitu. Main Twitter itu kalian tinggal buka gitu, aplikasi-aplikasi yang buat belajar tuh banyak. Mungkin salah satunya tim Tampalex Indonesia, salah satu yang buat belajar juga. Ini salah satunya doang, sebenarnya banyak, Ane pilih 1 aja. Dan ini mungkin kalian bisa search juga di Twitternya, di pencariannya, cari misalnya tips trik UTBK atau G-Drive UTBK atau soal UTBK, itu banyak bener. Karena yang main Twitter buat belajar tuh banyak gitu. Salah satunya ini. Atau misalnya ada Drive, jadi kita dikasih link. Karena kelebihannya Twitter daripada website, kita bisa dapat link buat apa itu banyak. Nah, itu sumber informasi juga. Ini jadi salah satu yang penting juga, karena buat kalian pejuang UTBK, pejuang SNM itu informasi itu penting banget. Kalian ntar kira-kira soalnya bakal kayak gimana, kira-kira apa aja informasi kayak gimana, itu penting banget. Nah, mungkin ini beberapa 2 akun yang
ya menurut aneh bagus gitu buat nyiapin UTBK, buat dapat informasi gitu. Salah satunya SBMPTN-Fest sama College Manifest. Jadi SBMPTN-Fest tuh buat kayak misal apa, kalian misalnya pengen tahu informasi kira-kira UTBK tuh bakal berapa gelombang, bahkan isu-isu UTBK sebelum resmi itu kebanyakan ada di Twitter, ada di sini gitu, ada di salah satunya di SBMPTN-Fest gitu. Dan ini yang kedua ada College Manifest. Kalau College Manifest itu lebih ke ini sih, lebih kayak informasi kampus nih. Misalnya kalian mau masuk jurusan apa, ini salah satunya kadang ada di sini gitu. Yang di luar website itu kadang ada di website ini gitu. Itu juga ada banyak tips dan triknya buat UTBK. Di Twitter tuh banyak banget gitu. Ini beberapa aja yang ditampilin. Terus juga lingkungan sama teman-teman baru tuh dari Twitter tuh aneh kenal banyak banget teman-teman. Aneh bisa kasih tahu ini semua, aneh bisa tahu kondisi anak di luar. Salah satu faktor terbesar aneh main Twitter. Aneh kenal orang di Twitter, bahkan sampai aneh bawa WA, aneh ngobrol sampai Telegram, sampai mutualan di IG, aneh dapet di Twitter gitu. Aneh bisa tahu, oh kalau kamu belajarnya seberapa banyak sih, kayak gimana sih belajar di luar gitu. Ini salah satunya Twitter gitu. Nah mungkin itu aja yang buat tips dari aku buat belajar di masa pandemi itu yang aku lakuin selama nyiapin kemarin. Nah, mungkin ini beberapa tips trik dari alumni teman-teman aku. Karena aku sendiri kan lulusan mandiri ya. Nah ini beberapa alumni itu aku ngambil 4. Jadi ada yang SNM, ada yang SBM. Nah ini salah satu teman aku juga, dia Fawas, dia mahasiswa baru stay SNMPTN. Mungkin aku gak bakal bacain ya, tapi aku mungkin agak highlight aja, karena ini dia ngasih tips tuh banyak banget gitu. Karena nanya beberapa apa yang motivasi dia belajar. Nah jadi yang tadi Ane sebutin juga, dia tuh salah satu orang yang belajar UTBK dari semester 1 gitu. Salah satu orang yang inget gitu. Setiap sore yang lain pada main bola, main basket, dia belajar SBM sendiri gitu. Dan akhirnya bahkan dia lolos di SNMPTN gitu. Mungkin bisa kalian SS gitu buat dijadiin motivasi. Nah, kalau Ane bacain bakal lama. Ya ini salah satunya dia. Ane nanya apa yang motivasinya, apa yang buat dia konsisten bisa belajar dari semester 1 gitu. Bahkan sampai semester 2 setelah dia keterima lolos SNM internal aja dia masih belajar gitu. Terus faktor terbesar SNM-nya apa? Mungkin teman-teman yang ngarepin SNMPTN bisa di screenshot. Nah, lanjut. Ini ada temanannya juga, Syarif. Jadi nanya juga kira-kira apa sih yang buat dia lolos SNMPTN? Sama pertanyaannya nggak jauh beda gitu. Mungkin bisa kalian SMS saja gitu. Ya lanjut. Kalau tadi kan SNMPTN 2 ya, Ane pilih 2 SNMPTN dan 2 SBMPTN. Nah ini yang SBMPTN, ini mungkin beberapa kalian udah kenal Umar. Kenapa Ane pilih Umar? Kenapa? Karena menurut Ane dia tuh hebat. Kenapa hebat? Karena Ane tuh udah tahu Umar mau masuk FSR itu bahkan dari SMP kelas 1 gitu. Dan akhirnya dia bisa wujudin itu. Dia masuk FSRD ITB, bahkan jalur SBM bukan jalur mandiri gitu. Makanya Ane tanya ke dia. Ini beberapa mungkin pertanyaan jawabannya gitu. Mungkin bisa di SS gitu. Yang Ane highlight tuh yang pasti usaha, doa, dan bikin diri gila-gila. Ini Ane highlight beberapa aja. Panjang. Oke lanjut. Kalau mungkin udah di SS. Nah terakhir, ini Razan. Kenapa Ane pilih Razan? Karena Ane jelasin dulu sedikit. Karena dia tuh salah satu teman Ane yang dia tuh paling gigih gitu. Yang Ane kenal tuh dia paling gigih. Dia tuh ikutan OSN tapi gagal, OSN gagal, walaupun ada yang menang juga. Dan dia terima lolos internal SNMPTN tapi di pas pengumuman nasional dia gak lolos. Akhirnya dia belajar SBM. Nah di belajar SBM dia jadi salah satu orang yang menurut Ane paling ambis, paling benar-benar keren lah perjuangan Ane salut banget. Karena dia tuh di antara teman-teman yang lain tuh nggak ikutan les kayak les offline kayak misalnya di NF, di INEN atau di manapun itu les offline, dia tuh nggak les, dia tuh pokoknya belajar mandiri sendiri gitu, nyari informasi sendiri di YouTube atau di website gitu, dia nyari sendiri. Kenapa Ane pilih aja tuh itu, dan
dia terima di UI. Itu mungkin bisa di SS karena aneh nggak bakal jelasin semuanya gitu. Oke, mungkin itu aja dari aneh. Aneh mungkin ada satu quotes yang aneh pegang selama aneh belajar SPM, yang mungkin sampai sekarang aneh belajar sampai kuliah. Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, tapi Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti. Wallahualadzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana innana zalamna anfusana katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umrina akhirah wa khaira a'malina khatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma habib ilaina al-iman wa zidhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra waj'alna minar rasyidin. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ala anfusina tarfata a'yun wasihana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma wafiq al-mustawa tsaniyata asyar fi imtihani tahfidz fi imtihani akhir sanah fi imtihani qabuli dukhuli ila jami'ah waj'alna wa iyyahum minan najihin waj'alna wa iyyahum minal faizin. Ya Allah, mudahkan kami dalam menempuh segala proses menuju kesuksesan kami. Mudahkan kami menuju perguruan tinggi yang kami inginkan. Jadikanlah kesuksesan ini menjadi jalan terbaik menuju ridho-Mu. Ya Allah, jadikan acara ini menjadi wasilah bagi kami untuk selalu diberikan keyakinan hati, kebulatan tekad, keteguhan jiwa, agar selalu bersabar menghadapi segala tantangan menuju kesuksesan. Ya Allah, berikan kami keistiqomahan untuk selalu melakukan segala kebaikan. Jadikanlah segala usaha ini untuk menjadi wasilah menuju kesuksesan kami, mencapai perguruan tinggi terbaik di mata-Mu. Rabbana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.